Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling update edisi khusus review dari pay-per-view Hell in a Cell yang baru saja dilaksanakan di tanggal 20 Juni kemarin. So, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai saja ya video kali ini dengan overview daripada pay-per-view itu sendiri. Dimana untuk pay-per-view itu sendiri mempertandingkan 6 match yang dimana keduanya adalah 2 title match, dan kedua title tersebut pun dipertandingkan di dalam Hell in a Cell, dimana dari seluruh ke-6 pertandingan ini merupakan single match semua ya yang dipertandingkan itu gitu. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, ini adalah WrestleMania Clash of a Rematch ya, pay-per-view dengan kumpulan rematch dari setiap cardnya, kecuali ya satu ada match yang bukan rematch, yaitu ada Alexa Bliss versus Shayna Baszler. Tapi jangan kira itu merupakan satu match yang paling fresh di pay-per-view ini sebelum kalian mendengar apa yang gue sampaikan mengenai match tersebut gitu ya. Jadi kita mulai saja ya ke match pertama dari Hell in a Cell pay-per-view kali ini, yaitu Hell in a Cell match untuk gelar SmackDown Women's Champion antara Bayley sebagai penantangnya menghadapi Bianca Belair, sang juara bertahan. Yang dimana ini merupakan rematch antara keduanya ya, sejak sebelumnya mereka berdua ini sudah bertanding untuk gelar yang sama di event WrestleMania Backlash kemarin. Dan secara overall sih sebenarnya pertandingan itu bagus, cukup menghibur, dan bisa dibilang ini salah satu pertandingan yang paling menghibur ya dibandingkan pertandingan lain ya di pay-per-view malam tersebut begitu. Ya, dimana ada dua kepercayaan diri yang berbeda yang dibawa masing-masing petarung ya di pertandingan ini, yang dimana dari penantang yaitu Bayley, dia membawa kepedeannya akan dia memiliki pengalaman bertanding di dalam format seperti ini, yaitu di Hell in a Cell match gitu, yang dimana dia juga pernah menjalani pertandingan tersebut di tahun lalu gitu ya, di event yang sama, dimana dia berhasil mempertahankan gelar SmackDown Women's Champion ya pada saat itu. Dan lawannya yaitu sang juara bertahan Bianca Belair itu datang dengan kepercayaan bahwa dia sudah memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan Bayley, dan dia juga sudah pernah membuktikannya bahwa dia pernah mengalahkan Bayley di event WrestleMania Backlash kemarin gitu ya. Dan kedua kepercayaan tersebut yang dimiliki oleh masing-masing petarung di match tersebut gitu ya, itu pun memberikan warna bertarung yang berbeda ya dibandingkan pada saat mereka bertarung di arena seperti biasanya gitu. Yang dimana Bayley itu terlihat seperti penuh perhitungan, lalu juga dia karena berdasarkan instingnya juga dia dari sejak menit awal pertandingan itu pun dimulai, dia pun langsung memanfaatkan apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai senjata di arena pertandingan tersebut ya. Karena kalian perlu ketahui bahwa Hell in a Cell match itu bukanlah pertandingan yang memiliki disqualification ya, sehingga kalian bisa menggunakan apapun, senjata apapun, benda apapun dalam pertandingan tersebut gitu ya, karena kalian tidak akan terdiskualifikasi atas menggunakan senjata tersebut untuk menyerang lawannya gitu ya. Dan hal itu pun berbeda ya dengan Bianca Belair yang memang ini adalah match pertama dia ya di dalam Hell in a Cell, dan Bianca Belair pun dia lebih memilih untuk menyerang langsung ya terhadap si Bayley, walaupun serangan-serangan daripada Bianca Belair ini masih bisa dibilang cukup sporadis ya, dan belum tersusun seperti rutinistenya atau ritmenya begitu. Dan walaupun begitu, serangan daripada Bianca Belair ini pun sempat membuat si Bayley ini pun cukup kerepotan,
dan dia pun walaupun sudah memiliki bisa dibilang keuntungan ya dengan menggunakan beberapa properti yang berada di arena pertandingan tersebut ya seperti kursi, namun si Bailey ini pun bisa dibilang kurang bisa memanfaatkannya secara maksimal begitu ya pada awal pertandingan, hingga ada satu saat si Bailey ini tuh berhasil mengikatkan rambut daripada Bianca Belair ke salah satu tali daripada ring tersebut, yang dimana disitulah momentum daripada Bailey ini pun berpihak pada dirinya di pertandingan tersebut, dan dia menggunakan beberapa properti seperti candlestick dan juga kursi tentunya untuk menghajar dan juga mendominasi Bianca Belair. Namun seperti biasanya ya si Bianca Belair ya, atau bisa dibilang ini adalah salah satu karakteristiknya ya, karena dia memang memiliki atletisitas atau physicality yang lebih prima gitu ya secara fisik gitu ya, sehingga serangan-serangan daripada si Bailey ini walaupun dia sudah menggunakan berbagai benda untuk menghajar si Bianca ini, si Bianca ini masih bisa dibilang bisa cukup menahan daripada serangan-serangan si Bailey, hingga pada saat ada satu kunci momentum dia pun dengan resiliensinya tuh bisa kembali mengambil kendali jalannya pertandingan, hingga akhirnya dia pun bisa memenangkan pertandingan tersebut setelah Bianca ini pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya yaitu KOD, yang dimana KOD-nya pun dengan melemparkan si Bailey ini pun ke bagian tangga yang sudah berada di arena pertandingan. Nah, hal tersebut pun membuat si Bianca ini pun memenangkan pertandingan tersebut via pinfall dan membuat dirinya pun masih menjadi juara untuk gelar SmackDown Women's Championship. Kita masih berlanjut lagi ke pertandingan yang kedua, yaitu pertandingan antara Seth Rollins dan juga Cesaro, yang dimana ini lagi-lagi adalah rematch untuk pertemuan keduanya yang sebelumnya sudah mereka lakukan di WrestleMania ke-37. Dan pertandingan yang mereka berikan ini memang bisa dibilang tidak sebaik apa yang mereka berikan di WrestleMania 37 kemarin. Walaupun begitu pertandingan ini masih bisa dibilang menurut gua ini masih menghibur dan dipenuhi dengan technical gitu ya, karena ya bisa dibilang bahwa keduanya ini adalah merupakan roster yang dimiliki SmackDown saat ini dengan kemampuan yang di atas rata-rata ya dibandingkan roster yang lain gitu ya. Bisa gua bilang begitu ya, terutama Cesaro gitu. He's the most technical guy in WWE today gitu. Ya, tentunya lah dengan talent yang mereka miliki pastinya pertandingan ini tidak akan jelek dan juga pastinya menghibur. Walaupun begitu, gua melihat di beberapa pengamat lain gitu yang berpendapat bahwa pertandingan ini pun cukup dragging ya, atau cukup memakan waktu yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih singkat lagi. Ya, tapi kalau gua bilang sih nggak terlalu dragging amat gitu ya, masih dalam range waktu yang masih dinikmati gitu ya. Dan dimana ya kita juga bisa melihat beberapa momentum yang bisa disuguhkan oleh pada para petarung di match kali ini gitu ya, yang dimana sebenarnya ya di pertandingan ini seperti yang gue bilang gitu ya di video prediksi untuk pay-per-view Hell in a Cell, bahwa Seth Rollins lah yang akan keluar sebagai pemenang, dan ternyata benar gitu ya. Namun ya jadi hal ini pun bisa dibilang akan menjadi kelanjutan daripada storyline mereka kedua gitu ya, berdua gitu, dimana sekarang Cesaro 1 skornya, Seth Rollins juga 1, dan untuk storyline antara keduanya ini masih jauh dari kata selesai gitu ya. Nah, bagaimana sih Seth Rollins itu bisa memenangkan pertandingan tersebut, itu cukup oke sih untuk endingnya. Dan dimana pada ada satu saat gitu ya, si Cesaro sebenarnya bisa dibilang hampir sebagian besar sepanjang pertandingan itu berlangsung gitu ya, hampir sebagian besar itu dikendalikan oleh si Cesaro gitu. Dia yang mendikte ritme jalannya pertandingan tersebut begitu ya. Dan bahkan pada saat dia kalah ini
di pertandingan tersebut itu sebenarnya momentumnya itu sedang dipegang Cesaro, di mana dia hampir saja memenangkan pertandingan tersebut gitu ya. Dimulai momentum itu setelah pada saat dia berhasil melakukan Superman Swing gitu ya, dimana dia berhasil mengeksekusinya sebanyak kurang lebih 20 hingga 23 kali gitu ya terhadap si Seth Rollins gitu ya, yang dimana dia lanjutkan dengan beberapa rentetan submission move favoritnya ya. Salah satunya itu adalah sharpshooter yang merupakan memang andalan dia selama di WWE. Lalu juga dia juga sempat melakukan yes lock yang merupakan mungkin menjadi tribute daripada Cesaro terhadap kawannya yaitu Daniel Bryan. Dan dimana even sharpshooter pun dia berhasil eksekusi 2 kali. Namun usaha daripada kuncian si Cesaro ini pun bisa dibilang belum bisa membuat si Seth Rollins ini pun men-tap out kan dirinya gitu. Hingga pada akhirnya ya si Cesaro ini lengah ya karena merasa momentumnya sudah berada di dirinya dan dia bisa memenangkan pertandingan tersebut gitu ya. Dia cukup lengah ya setelah dia berhasil melakukan stomp ya atau injakan yang berkali-kali ya ke bagian lengan daripada si Seth Rollins begitu. Dan setelah dia melakukan stomp ini pun, setelah melihat si Seth Rollins yang kesakitan ya atas injakan daripada si Cesaro dan bakal mengira bahwa si Seth Rollins ini tidak akan bisa memberikan perlawanan lagi ya, maka si Cesaro pun ingin memberikan Superman Swing lagi ya untuk kesekian kalinya atau kali keduanya ya di pertandingan tersebut, untuk lebih memastikan si Seth Rollins ini pun tidak bisa memberikan perlawanan lagi di pertandingan tersebut. Namun hal tersebut pun membuat si Cesaro ini cukup lengah ya untuk sesaat, dan hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh si Seth Rollins untuk melakukan roll up pin terhadap si Cesaro untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu. Dan ya itu finishingnya memang bisa dibilang akan membuat beberapa orang greget, tapi itu bisa dibilang ya cukup well, dan itu typical daripada heel-nya si Seth Rollins di WWE, yang dimana dia bisa memanfaatkan celah sekecil apapun dalam pertandingannya. That's the typical heel character of Seth Rollins gitu. Ya, jadi memang itu cukup enjoyable, tapi gue lebih enjoy pada saat mereka bertanding di WrestleMania ketiga 7 gitu. Dan storyline antara keduanya ini bisa dibilang jauh dari akhir gitu. So kita berlanjut lagi ya ke pertandingan ketiga pada malam tersebut, yaitu pertandingan antara Alexa Bliss menghadapi Shayna Baszler, yang pada saat itu dia ditemani oleh rekan-rekannya yaitu Nia Jax dan juga Reginald. Dan ini adalah satu-satunya match di pay-per-view kali ini yang bukanlah rematch. Jadi satu-satunya match yang fresh atau bisa dibilang pertama kalinya digelar ya untuk suatu storyline yang berakhir di pay-per-view gitu ya. Yang dimana seperti yang gue bilang ya, apabila si Alexa Bliss ini muncul dengan tampilan yang berbeda dibandingkan dia reguler tampil di Raw, maka kemenangan pasti sudah dipegang oleh si Alexa Bliss. Dan itu ternyata benar ya apa yang gua duga di video prediksi kemarin gitu, yang nanti gua pasti akan berikan linknya gitu ya di card di atas gitu, atau kalian bisa cek di list playlist link yang bisa kalian klik di playlist link di kolom deskripsi dari Villain Wrestling Update gitu ya, dimana si Alexa Bliss ini memang tampil cukup berbeda ya dibandingkan biasanya, yang dimana biasanya dia itu tampil dengan pakaian yang warnanya lebih serba cerah gitu ya, dan juga dandanannya seperti maskara atau lipstiknya itu berwarna cerah. Kali ini pun dia tampil cukup berbeda, walaupun memang perbedaan ini pun tidak cukup drastis sih, hanya perbedaan dari segi warna, dimana dia lebih memilih serba hitam ya, dimulai dari bajunya dan juga riasan wajahnya gitu.
Dan lalu Shayna Baszler pun masuk ditemani oleh rekan-rekannya, tetapi kita bisa melihat bahwa si Shayna Baszler ini seperti tidak ketakutan ya terhadap Alexa Bliss seperti apa yang dia perlihatkan ya pada saat episode Raw 2 minggu yang lalu begitu ya kalau nggak salah, yang dimana pada saat salah satu segmen ending daripada Raw gitu yang ala B-movie horror itu, si Shayna Baszler itu terlihat sangat amat ketakutan ya terhadap si Alexa Bliss dan juga bonekanya Lily. Dan tentunya ya seperti yang gue bilang bahwa something surprise ataupun something weird atau yang aneh-aneh itu pasti bakal terjadi pertandingan ini, seperti apa yang terjadi di pertandingan alanya The Fiend, Bray Wyatt gitu ya di WWE. Dan ini ada juga satu yang surprising ya atau bisa dibilang aneh, yaitu adanya psychic power yang dimiliki oleh si Alexa Bliss. Jadi dia ala-ala bisa hipnotis atau mind control gitu ya di pertandingan tersebut, yang diperlihatkan oleh dirinya pada saat dia berhasil mengendalikan si Nia Jax untuk menampar Reginald ya temannya gitu. Dan selain itu pun ya si Alexa Bliss pun seperti memang karakteristiknya pun si gaya seperti yang bertolak belakang ya, dimana apabila biasanya si Alexa Bliss itu menunjukkan karakter yang cukup ceria ya di Alexa Playground begitu ya, dimana kalau di yang sekarang ini di pay-per-view ini dia ini lebih dark gitu, cenderung lebih dark gitu ya, kalau sebelumnya itu ceria tapi ada darknya sedikit, kalau ini dark banget gitu ya di pay-per-view kali ini, di match ini tentunya. Dan salah satu yang paling cukup menonjol itu pada saat si Shayna Baszler itu berhasil mengeksekusi beberapa submissionnya, dan salah satunya itu submission andalannya yaitu Kirifuda Clutch ya terhadap si Alexa Bliss. Bukan seperti lawan-lawan biasanya yang biasanya kesakitan ya akan kuncian si Shayna Baszler. Si Alexa Bliss ini memberikan ekspresi yang bertolak belakang, di mana dia malah ketawa gitu seakan dia meminta lebih gitu. Dan hal tersebut pun membuat momentum pertandingan itu langsung berpindah tangan terhadap si Alexa Bliss, hingga pada akhirnya si Alexa Bliss ini berhasil melakukan Twisted Bliss ya terhadap si Shayna Baszler, sehingga si Alexa Bliss ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut. Seperti yang gua bilang sebelumnya di video sebelumnya bahwa something weird with Alexa Bliss dan she gonna win that match gitu. Tetapi kalau misalnya Alexa Bliss yang bertanding dengan aura yang ceria gitu ya, dengan aura kekanak-kanakannya seperti dipertunjukkan di Alexa Playground, maka dia tidak akan sedominan seperti di pertandingan malam tersebut gitu guys. Jadi apakah ini pertandingan menarik? Mungkin untuk beberapa orang ya bisa menjadi menarik, tapi kalau menurut gue sih ya lewat aja sih. Kalau misalnya nggak dimasukin ke pay-per-view juga gue nggak akan protes gitu ya. Dan kita lanjutin aja ya ke pertandingan ke-4 pada malam tersebut, yaitu pertandingan rematch antara Sami Zayn menghadapi Kevin Owens, yang merupakan ini rematch keduanya dari WrestleMania ke-37. Lalu juga rematch dari beberapa episode SmackDown, dan juga rematch dari keduanya di Battleground 2016, dan masih banyak lagi gitu ya. Namun rematch yang ini di pertandingan ini bisa dibilang merupakan pertandingan yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka berikan di WrestleMania ke-37. Walaupun memang beberapa orang pengamat atau yang sudah memberikan review mengenai pay-per-view ini mengatakan bahwa keduanya ya mereka sudah cukup bosan, tetapi kalau gua sih enggak sih ya, karena di pertandingan ini mereka memberikan warna yang berbeda tetapi cukup berhasil ya untuk menghook gua gitu ya. Dan gua sih sebenarnya lebih mengacungkan jempol kepada Kevin Owens ya untuk di pertandingan ini, karena Kevin Owens ini dia bisa memberikan sales yang sangat bagus gitu ya. Karena apabila kalian sudah menonton episode Raw sebelum Hell in Cell kali ini gitu ya, di mana di episode terakhir SmackDown itu si Kevin Owens ini pun diserang oleh bodyguardnya daripada si Apollo Crews, yaitu si Commander Aziz, yang dimana dia mendapati signature si Commander Aziz yaitu Nigerian Nail ya, hingga serangan itu membuat
tenggorokan daripada Kevin Owens ini mengalami cedera, dan juga di pertandingan tersebut pun dia pun mendapatkan cedera di bagian lengan kirinya. Cedera itu pun dia bawa juga ke pertandingan tersebut, dan itu pun bisa dibilang merupakan salah satu sales daripada atau totalitas daripada si Kevin Owens gitu ya dalam bekerja gitu. Berbeda dengan apa yang dia dilakukan oleh Shayna Baszler gitu ya, dimana pada saat dia terakhir ketemu si Alexa Bliss dia ketakutan abis, malah di pertandingan tadi malah biasa aja kan gitu maksud gue. Itulah bedanya Kevin Owens dengan yang lain. He's good for selling gitu ya. Dan hal tersebut pun ya dengan cedera, walaupun cederanya gimmick gitu ya, dengan cedera tersebut gitu ya, tanda kutip, sehingga si Kevin Owens ini pun tidak bisa menjalankan match tersebut dengan kondisi 100% ya. Dan hal tersebut pun membuat si Sami Zayn ya pada pertandingan itu pun bisa dibilang kepedean ya, atau kesenangan gitu ya. Sebelum pertandingan itu pun dimulai, dia pun secara pede dia bakal ya bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan mudah ya, karena si Kevin Owens aja nggak datang masuk kering aja jalannya kesakitan gitu maksud gue. Ya walaupun begitu Kevin Owens gitu ya, dia pastinya masih banyak trik, masih banyak strategi yang dia lakukan, yang dimana untuk di pertandingan ini pun dia melakukan approach dalam pertandingan yang sangat amat berbeda ya dibandingkan biasanya. Apabila dia di kondisi 100% itu dia biasanya cukup barbar ya untuk menghadapi lawan-lawannya, di mana dia pastinya melakukan beberapa manuver yang beresiko gitu ya. Apalagi setiap menghadapi Sami Zayn, pastinya keduanya itu pun melakukan manuver-manuver yang beresiko, yang dimana hal tersebut pun yang membuat gue sangat bersemangat ya untuk menonton pertandingan keduanya ya, kalau apabila Sami Zayn dan juga Kevin Owens ini saling bertemu gitu. Kecuali untuk pertandingan mereka di WrestleMania ke-37 kemarin, itu boring AF lah gitu ya. Dan ya bisa dibilang gitu ya, Kevin Owens di malam tersebut dia bertanding dengan penuh perhitungan, yang dimana hal tersebut pun membuat kepedean dari Sami Zayn ini pun langsung runtuh secara perlahan-lahan, dan membuat si Sami Zayn ini pun cukup kesal ya dalam menjalani pertandingan tersebut begitu ya. Dan dengan penuh perhitungannya si Kevin Owens dalam menyerang si Sami Zayn, dan hal tersebut pun membuat Kevin Owens ini bisa dibilang mengendalikan jalannya pertandingan ya untuk sebagian besar pertandingan itu berjalan gitu. Namun akhirnya ya Kevin Owens pun bisa diruntuhkan ya, atau bisa dipatahkan ya momentum daripada si Kevin Owens ini pada satu momen ya, di mana Sami Zayn ini pun berhasil memancing emosi daripada si Kevin Owens, yang dimana hal tersebut membuat si Kevin Owens ini pun tidak memperhitungkan lagi ya serangan-serangan yang dia berikan terhadap si Sami Zayn, yang dimana dia lebih menyerangnya lebih sporadis gitu ya. Dan hal tersebut pun secara perlahan gitu ya, si Sami Zayn pun bisa merebut kendali daripada jalannya pertandingan tersebut begitu ya, yang hingga pada satu momen gitu ya, di mana si Sami Zayn ini pun bisa menyerang salah satu bagian yang sudah cedera ya di Kevin Owens, yaitu bagian tenggoroknya, yang di situ membuat si Kevin Owens itu pun terlihat tersedak dan juga sesak ya atas serangan daripada Sami Zayn. Dan hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh Sami Zayn dengan mengeksekusi signature move-nya, yaitu Helluva Kick terhadap si Kevin Owens, untuk mengantarkan si Sami Zayn ini untuk memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan hasil dari pertandingan tersebut pun sesuai dengan apa yang gue bilang di prediksi kemarin. Lagi-lagi, karena setiap pertandingan yang mempertemukan Kevin Owens dan juga Sami Zayn pasti hasilnya TikTok gitu ya. Jadi pasti oper-operan yang menangnya bakal saling mengejar gitu ya. Tidak ada momen di mana Kevin Owens bakal menang terus-terusan. Tidak ada momen di mana Sami Zayn akan memenangkan pertandingan antara keduanya terus-terusan gitu. Dan memang gitu ya, walaupun kita bosen gitu ya untuk storyline antara keduanya,
Tapi bisa dipastikan storyline antara keduanya ini pun masih akan berlanjut. Walaupun gua nggak akan entah ini akan menjadi salah satu storyline utama atau akan menjadi storyline ya mungkin bisa dibilang kalau misalnya kayak di game itu side quest ya, bukanlah storyline utama tetapi menjadi the part of storyline dari suatu storyline yang nanti bakal dieksekusi di Smackdown gitulah. Tapi we'll see lah. Tapi yang pasti walaupun ini akan menjadi main headline atau enggak gitu ya, perseteruan antar keduanya sih masih pasti akan berlanjut sih gitu kalau kata gua. Oke, berlanjut lagi ya kita ke pertandingan kelima pada pay-per-view kali ini, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship yang mempertemukan Charlotte Flair sebagai penantangnya menghadapi Rhea Ripley, yang dimana ini adalah lagi-lagi rematch dari pertandingan antara Charlotte Flair menghadapi Rhea Ripley di WrestleMania ke-36, menjadi rematch antara keduanya di WrestleMania Backlash kemarin, yang dimana keduanya ini terlibat dalam triple threat match, dan ini diulang lagi di sini, dan ini adalah menjadi rematch keempat di pay-per-view malam tersebut. Secara overall pertandingan ini bisa dibilang cukup bagus, tetapi gua nggak terpukau ya dengan bagaimana cara berakhirnya pertandingan tersebut begitu ya, dan gua harap sih bisa berakhir dengan lebih baik gitu ya, walaupun gua setuju dengan apa hasil daripada pertandingan tersebut begitu ya, yang dimana memang di pertandingan tersebut pun ya bisa dibilang kedua petarung itu pun bisa dibilang memang ingin langsung ngegas gitu ya, dimana keduanya ini pun ingin cepat-cepat mengakhiri pertandingan tersebut gitu ya, sehingga mereka terlihat dari sejak menit awal bel berbunyi gitu ya, bel pertandingan itu pun berbunyi, mereka pun gas dan mencoba untuk mengeluarkan semua kartu as atau semua gerakan-gerakan atau serangan-serangan yang mereka miliki itu diberikan kepada lawannya gitu ya. Dan mungkin di awal pertandingan Rhea Ripley itu masih bisa mendominasi jalannya pertandingan gitu ya, dengan powerhouse-nya atau physicality-nya daripada si Rhea Ripley gitu. Ya, namun walaupun begitu ya, beberapa momentum berkali-kali si Rhea Ripley itu mencoba untuk membangun momentum gitu ya, hingga biar dia bisa mendominasi secara penuh di pertandingan tersebut pun masih bisa digagalkan oleh si Charlotte Flair ya di setiap usahanya itu, yang dimana pada akhirnya si Charlotte Flair ini pun bisa meng-cut down atau menurunkan lagi tempo yang ingin diberikan oleh si Rhea Ripley gitu. Dan hal tersebut pun cukup efektif ya, hingga pada akhirnya pun si Charlotte Flair pun bisa mengambil alih jalannya pertandingan tersebut ya, pada saat satu momen di mana si kaki daripada Rhea Ripley yang berada di barricade ya di arena pertandingan ini pun berhasil diserang oleh Charlotte Flair menggunakan dropkick, hingga si Rhea Ripley pun seperti yang sangat amat kesakitan ya atas serangan daripada Charlotte Flair, sehingga dia sejak saat itu dan hingga akhir pertandingan pun dia pun terpincang-pincang gitu ya, dan hal tersebut membuat si Rhea Ripley ini pun tidak bisa melawan si Charlotte Flair dengan maksimal begitu ya, karena cedera yang dialami di kakinya itu gitu. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, momentum sekarang berpihak kepada Charlotte Flair, sehingga Charlotte Flair pun mendapatkan beberapa momen dia hampir memenangkan pertandingan tersebut. Yang pertama pada saat dia berhasil mengeksekusi natural selection, tetapi pada saat dia mempin harus terhenti di hitungan kedua atau near fall gitu ya. Dan selanjutnya juga ada satu momen gitu ya, si Charlotte Flair ini berhasil mengeksekusi figure leg lock ya gitu ya, dimana dia akan mengembangkannya ke 8 figure leg lock gitu ya. Namun hal tersebut bisa dicegah oleh si Rhea Ripley ya, dengan merobrekkan si Rhea Ripley gitu ya. Namun atas rope break itu si Charlotte Flair ini nampak menolak untuk melepas kuncinya ya terhadap Rhea Ripley,
Dan untuk merespon daripada si Charlotte Flair ini pun, si Rhea Ripley pun memutuskan untuk menarik dirinya dan juga si Charlotte Flair ini keluar dari ring, sehingga si Charlotte Flair pun terpaksa untuk membuka daripada kunciannya terhadap si Rhea Ripley. Dan hal tersebut pun dimanfaatkan oleh si Rhea Ripley ya untuk mengakhiri pertandingan tersebut ya via disqualification dengan menyerang si Charlotte Flair dengan menggunakan apa ya, bisa dibilang cover lah ya, atau bagian daripada meja di komentator di arena tersebut, yang dimana serangan itu dianggap oleh wasit itu adalah sebuah disqualification, dan pertandingan itu pun didiskualifikasi dengan kemenangan bagi si Charlotte Flair. Dan tidak terima akan hal tersebut begitu ya, si Charlotte Flair yang marah pun dia pun mencoba untuk menyerang si Rhea Ripley gitu ya, walaupun serangan ini pun bisa dibilang tidak berarti ya terhadap si Rhea Ripley, karena si Rhea Ripley ini pun bisa membalasnya, bahkan dia pun berhasil mengeksekusi Riptide ya terhadap si Charlotte Flair, sebelum pada akhirnya pun si Rhea Ripley pun meninggalkan arena pertandingan. Dan itulah yang gue sayangkan ya dari pertandingan tersebut. Ya memang gue setuju lah bahwa WWE ini tidak ingin memberikan kekalahan terhadap Charlotte Flair gitu ya. Namun di sisi lain bahwa WWE pun memang ingin masih melanjutkan si Rhea Ripley sebagai Raw Women Champion, sehingga mungkin jalan terbaik mereka adalah dengan mengendingnya dengan the disqualification gitu ya. Namun eksekusi disqualification itu aneh. Kenapa? Karena itu pakai cover daripada meja komentator, itu biasanya nggak ada disqualification loh. Di match biasa, di show kayak SmackDown atau di Raw atau match lainnya, itu cover biasa dilemparin ke lawannya itu buat ngedistract, itu kagak disqualification. Ini cuma ditodelin gitu ya, cuma gitu didorongin, malah bukan yang kayak mukulin kayak orang mukulin papan ke orang lain gitu, enggak gitu. Dan itu dianggap disqualification, itu ridiculous gitu ya, konyol gitu. Endingnya disqualification karena itu ya. Kalau misalnya mau disqualification gitu ya, misalnya si Rhea Ripley pun nge-reach kursi yang berada di ini ya, timekeeper, di area timekeeper, terus dia sodokin ke si Charlotte Flair, nah itu baru jadi disqualification yang lebih legit gitu, yang lebih natural gitu. Ini pokoknya konyol gitu lah finishingnya. Dan sebenarnya atau misalnya kalau memang nggak mau ini, bisa dibikin ini atau double count out gitu ya, dimana pada saat dia lolos gitu si Rhea Ripley pun meng-counternya dengan Riptide kalah, tapi dia dengan cederanya pun dia pun tidak bisa nge-reach balik ke ring dalam waktu yang ditentukan, serupa si Charlotte Flair, karena impact yang diberikan Riptide pun dia pun tidak bisa gitu ya untuk masuk ke ini ring di sesuai waktu yang ditentukan. Kan itu bisa lebih classy atau lebih flamboyan untuk mengakhiri pertandingan tersebut gitu. Makanya ini the week ending, dan ya para fans pun cukup kesel ya atas ending daripada match antara si Charlotte Flair dan juga Rhea Ripley. Dan kekecewaan ini pun tidak berakhir ya di pertandingan ini, karena kalian harus siap-siap dengan apa yang kalian lihat di pertandingan antara Bobby Lashley dan juga Drew McIntyre, yang merupakan main event atau pertandingan terakhir daripada pay-per-view kali ini, yang dimana ini merupakan pertandingan pada dalam Hell in a Cell kedua di malam tersebut ya, untuk memperebutkan gelar WWE Champion. Yang dimana di pertandingan ini Drew McIntyre itu bertindak sebagai penantang dan Bobby Lashley ini sebagai juara bertahan. Namun perlu kalian ketahui bahwa pertandingan ini pun ada satu stipulasi tambahan ya, dimana apabila Drew McIntyre ini kalah di pertandingan ini, maka dia tidak berhak lagi untuk menantang Bobby Lashley untuk gelar WWE Champion yang dipegangnya gitu. Yang dimana di pertandingan tersebut gitu ya, nampak bahwa si Bobby Lashley ini ditemani oleh MVP, dan salah satu poin utama daripada mengapa pertandingan itu pun digelar di Hell in a Cell,
yaitu adalah salah satu demand yang diinginkan oleh Drew McIntyre bahwa agar pertandingan itu pun hanya pure dijalani oleh Bobby Lashley dan juga Drew McIntyre tanpa adanya intervensi dari pihak lainnya, yaitu si MVP tentunya gitu kan. Dan sebenarnya pertandingan ini pun berjalan cukup menghibur, cukup brutal, di mana keduanya ini pun langsung mengegas dari titik awal, di mana mereka pun langsung memanfaatkan semua properti yang ada di arena tersebut, mulai dari kursi, dimulai dari step ladder, dimulai dari meja, dimulai dari candlestick. Mereka manfaatkan semua itu. Bahkan si sel itu sendiri mereka manfaatkan. Dan itu gue cukup enjoy ya, dimana si Bobby Lashley ini pun berhasil mendominasi pertandingan itu ya, sejak awal pertandingan itu pun dimulai gitu ya. Dan walaupun begitu kita masih bisa melihat bahwa si MVP pun sedikit-sedikit membantu si Bobby Lashley ya, seperti si MVP ini pun membantu si Bobby Lashley ya untuk menyangkutkan candlestick kepada si Drew McIntyre. Namun ya itulah masih acceptable lah, oke lah, tidak terlalu berpengaruh dengan jalannya pertandingan. Lalu ada satu momen di mana si Drew McIntyre ini pun berhasil mengembalikan keadaan untuk menjadi bagaimana dia inginkan gitu ya. Pada saat si Drew McIntyre ini pun dia berhasil melakukan suplex terhadap Bobby Lashley, yang dimana suplexan ini pun dia membanting si Bobby Lashley ke bagian step ladder yang berada di arena ring gitu ya. Dan setelah itu maka momentum daripada pertandingan itu pun langsung dipegang oleh si Drew McIntyre. Ada pada satu momen gitu ya, si Drew McIntyre ini pun mencoba untuk menyerang Bobby Lashley menggunakan kursi gitu ya, dan si Bobby Lashley ini pun berhasil menghindari dengan mencolokkan matanya si Drew McIntyre. Namun kan setelah dicolokkan dia tetap mengswing daripada si chair ini pun, maka si Bobby Lashley ini pun mencoba untuk menghindar begitu ya. Namun pada hindarannya tersebut pun dia mendorong wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat itu, hingga si wasit ini pun terlempar atau tidak sadarkan diri ya gitu. Namun momentum pertandingan ini masih berpihak kepada Drew McIntyre, yang dimana dia pun pada akhirnya berhasil mengeksekusi Claymore kepada si Bobby Lashley, dan dia juga berhasil melakukan pin ya. Dan pada saat pin itu maka baru diputuskan bahwa si asisten wasit ini pun ingin memasuki ke dalam sel tersebut ya, untuk menghitung pin daripada si Drew McIntyre. Namun melihat pintu sel yang terbuka gitu ya, karena si asisten wasit yang berada di luar sel ini pun masuk gitu ya, si MVP pun langsung memanfaatkan keadaan tersebut untuk memasuki arena pertandingan dan menghentikan hitungan pin bagi si Drew McIntyre dengan menarikkan si wasitnya di hitungan kedua gitu ya. Dan di sini pun gue udah mulai curiga, nah ini nggak akan bagus nih ending daripada pertandingan tersebut gitu ya. Dan tentunya ya akibat intervensi daripada si MVP, si Drew McIntyre ini pun kesal dan dia pun langsung menghajar si MVP, yang pada akhirnya diakhiri dengan Claymore ya. Dan si MVP pun sejak saat itu dia terkapar di sisi luar ring gitu ya, walaupun masih di dalam sel. Dan pertandingan pun masih berlanjut lagi gitu ya. Ada satu momentum lagi-lagi bisa dibilang ya di pertandingan ini menggambarkan bahwa si Drew McIntyre ini karakternya ini sangat amat bergantung kepada serangan Claymore ya, untuk momen-momen dia memenangkan pertandingan tersebut gitu ya, yang dimana untuk Claymore itu sendiri merupakan serangan yang membutuhkan kuda-kuda atau ancang-ancang yang cukup lama, dan hal tersebut pun kini berdampak negatif atau merugikan si Drew McIntyre ya, dimana pada saat dia mengancang-ancang untuk Claymore, namun pada saat dia mau melaunch si Claymore ini pun di kaki si Drew McIntyre ini pun berhasil ditarik oleh MVP, dan lagi-lagi ya itu membuat si Drew McIntyre teralihkan fokusnya, dan hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh si Bobby Lashley untuk melakukan roll up pin kepada Drew McIntyre untuk memenangkan pertandingan tersebut begitu. Dan itulah ending yang gue gak suka. Kenapa ini bukanlah strong ending, dan gue malah berharapnya ini adalah ending bahwa memang udahlah pure gitu, seperti apa yang Drew McIntyre inginkan, bahwa ini diselesaikan antara keduanya, yaitu antara Bobby Lashley dan juga
Drew McIntyre gitu ya, yang dimana akhirnya si Bobby Lashley itu bisa mengalahkan si Drew McIntyre dengan segenap kekuatannya yang dia miliki, bukan hanya nama karakternya saja atau nama gimmicknya saja, The Almighty aja, tetapi setiap dia mengalahkan Drew McIntyre harus ada MVP terlibat gitu ya. Dan kemenangan Bobby Lashley yang gue inginkan adalah kemenangan pure yang apa dia berikan gitu, yang menjadi momen terbesar daripada Bobby Lashley sebagai WWE Champion, dan itu pun akan menjadi ending yang sangat amat baik untuk rivalitas daripada Bobby Lashley dan juga Drew McIntyre yang selama ini kita udah bosen gitu untuk rivalitas antara keduanya gitu. Namun MVP lagi lah yang nolong Bobby Lashley. Iya dong, MVP. Dan hal tersebut artinya kan memungkinkan lagi bahwa masih ada kelanjutan rivalitas antara si Bobby Lashley dan juga Drew McIntyre. Kenapa? Nanti si Drew McIntyre ini akan membawa intervensi MVP yang akan dia bilang ini nggak sah gitu untuk kemarin itu bukan mano a mano atau one on one kemarin. Itu masih ada intervensi daripada si MVP gitu, pasti ngomongin gitu. Drew McIntyre yang ujung-ujungnya pasti nanti ada rematch daripada Bobby Lashley dan juga Drew McIntyre. Tapi semoga aja itu hanya prasangka buruk gua saja, dan semoga di Raw nanti post Hell in a Cell ini gitu ya, Drew McIntyre dikasih lawan lain atau lawan baru untuk gelar WWE Championnya. Itu saja sih yang gua harapkan, dan Drew McIntyre ya move on lah dari WWE Champion lah, lawan siapa terserah, mau lawan hantu juga boleh lah gitu. Yang pentingnya sih sebenarnya WWE harus move on lah dari keduanya. Ya salah lu sendiri gitu ya, terlalu nge-dragging storyline antara keduanya gitu ya, si Drew McIntyre terus gitu ya, udah gitu pakai acara mencat si Brown lah gitu kan. Ya memang jadi sekarang dari momentum juga mungkin belum ada yang pantas menjadi lawan si Bobby Lashley ya untuk gelar WWE Champion gitu ya. Namun di sisi lain para fans juga udah mulai bosen untuk mempertemukan si Bobby Lashley dan juga si Drew McIntyre lagi-lagi gitu kan ya. Yang kalau kalian tahu ya bahwa perseteruan keduanya ini bukan menaikkan rating, malah menurunkan rating. Bahkan di beberapa minggu terakhir bisa dibilang 1 bulan terakhir ini angka rating daripada Raw ya di televisi itu merupakan salah satu terendah di sepanjang sejarah. Dan itulah gambaran daripada para fans yang sudah bosen akan rivalitas daripada Bobby Lashley dan juga Drew McIntyre secara garis besar gitu ya. Dan juga masih pasti ada match-match atau story-story lain yang mempengaruhi menurunnya daripada rating si SmackDown ini gitu ya. Ya sih itu saja. Walaupun begitu, memang secara overall ya ini much better lah daripada WrestleMania Backlash gitu. Dan memang seluruh pertandingan ini sebenarnya well built sih sebenarnya, well built. Walaupun di pertandingan Raw Women's Champion dan juga di WWE Champion match ini endingnya sampah banget sih gitu ya. Sampah banget sih kalau kata gue, itu sampah banget. Dan satu lagi sih untuk ya pertandingan Alexa Bliss dan juga Shayna Baszler sebenarnya nggak dimasukin ke pay-per-view juga nggak masalah gitu ya, mau dimasukin juga nggak masalah, ya udahlah itu mah sekedar intermezzo belaka aja sih gitu ya, sekedar bye-bye. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini silahkan klik tombol like, dan apabila kalian mungkin punya pendapat lain atau misalnya ini pertandingan Bobby Lashley dan juga Drew McIntyre fine-fine aja, mungkin bagus malah terbaik menurut gua, bisa isi di kolom komentar biar kita saling bertukar pikiran lah ya, mendiskusikan mengenai si pay-per-view Hell in a Cell kali ini gitu ya. Dan akhir kata gua rasa, sebelum gua menutup, gua ingin mengingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe ya, untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan untuk update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Karena di channel Mr. Villain ini gua memberikan update-update atau perkembangan mengenai industri dunia pro wrestling ya. Tidak hanya berita, tetapi gue juga memberikan hasil dan juga mungkin seperti sedikit pengetahuan umum ya mengenai dunia pro wrestling yang gue berikan melalui segmen Wrestlepedia, yang dimana kalian bisa enjoy semuanya. Itu sudah gue berikan link listnya ya gitu ya, jadi kalian gak usah nyari-nyarinya di kolom deskripsi gitu guys.
Ya pokoknya itu saja sih yang bisa gue sampaikan untuk bagi yang belum subscribe gitu ya. Dan akhir kata, gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.